Meski dilarang mudik dan penyekatan jalan berlapis dilakukan, paling tidak sudah ada 1,2 juta pemudik telah meninggalkan Jabodetabek sejak tanggal 1 hingga 10 Mei 2021. Diperkirakan para pemudik akan kembali ke Jakarta seusai Lebaran. Untuk mengantisipasi arus balik mudik Lebaran tahun ini, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya melakukan rapat koordinasi membahas pengamanan arus balik mudik Lebaran. Jumlah masyarakat Jakarta yang keluar dari Jakarta sekitar kurang lebih 1,2 juta. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami kemudian melaksanakan rakor pada hari ini. Dalam rakor ini ada beberapa poin yang harus kami kerjakan, kita sepakati, seperti melaksanakan kolaborasi dengan BNPB dan pemerintah DKI Jakarta untuk memperkuat bandara, stasiun, pelabuhan dan rest area yang akan dijadikan sarana dan prasarana untuk kembali setelah pelaksanaan mudik. Lolosnya para pemudik ke sejumlah daerah tetap terjadi meski jumlah personel pengamanan di 42 pos pemeriksaan dan penyekatan ditambah. Selama 5 hari masa pelarangan mudik mulai 6 Mei lalu, sebanyak lebih dari 24.000 dari 57.000 kendaraan yang diperiksa di Jabodetabek diputar balik karena tidak memenuhi syarat bepergian. Dengan ini, ancaman lonjakan kasus COVID-19 pun sudah di depan mata. Berdasarkan hasil tes acak terhadap 6.742 pemudik selama operasi ketupat, sebanyak 4.123 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah itu, lebih dari 1.600 orang diisolasi mandiri. Yang di random testing dari 6.742, konfirmasi positifnya 4.123 orang. Dan dilakukan isolasi mandiri 1.686 orang dan dirawat 75 orang. Kemudian untuk operasi kendaraan atau operasi ketupat, jumlah yang diperiksa kendaraannya adalah 113.694, yang diputarbalikkan 41.097, dan pelanggaran travel Grab adalah 346 kendaraan. Meski sudah disekat, 2 hari jelang Lebaran, ribuan pemudik terus berusaha menerobos pos penyekatan di Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Ribuan pengendara motor melawan arah dan menerobos hingga terjadi pertemuan dengan pemudik yang telah diputar balik petugas. Kondisi ini membuat arus lalu lintas dari kedua arah sempat terkunci 30 menit dan macet lebih dari 2 km. Di Karawang, Jawa Barat, masih banyak warga yang nekat melintas antar daerah tanpa membawa dokumen syarat bepergian. Kemacetan panjang terpantau dari udara. Ratusan kendaraan diminta putar balik dari titik sekat Tanjung Pura. Di pos penyekatan Gamon, Subang, Jawa Barat, petugas juga kewalahan karena banyaknya pemudik menuju wilayah Jawa Tengah. Petugas akhirnya mempersilahkan pemudik untuk melintas meski tidak memiliki surat bebas COVID-19. Di Malang, Jawa Timur, 2 pengendara mobil menerobos pos penyekatan di eksit tol Madiopuro, Kota Malang. Tidak hanya nekat menerobos saat petugas memeriksa, pelaku juga hampir melukai salah satu petugas kepolisian dan masih sempat membela diri saat ditangkap petugas. Atas kesalahannya, kedua pengendara langsung dibawa polisi untuk diperiksa di Mapolresta Malang Kota. Selain menerobos, ragam cara juga dilakukan pemudik agar lolos dari penyekatan petugas. Bahkan, ada seorang pemudik mendadak kesurupan setelah diberhentikan oleh petugas gabungan di pintu tol Baros Cimahi dan diminta putar balik ke tempat asal Ponorogo, Jawa Timur karena tidak memiliki surat bebas COVID-19. Akhirnya, pemudik ini langsung ditangani tim medis. Petugas puskesmas menyebut sang pemudik dalam kondisi kelelahan dan emosi saat diberhentikan petugas. Di wilayah Tanjung Pura, Karawang, ada juga seorang pemudik yang menangis dan memohon agar diloloskan mudik ke Jawa Tengah. Ibu ini bahkan mengaku tenaga kerja Indonesia yang baru pulang dari Taiwan dan rindu dengan anaknya di kampung. Setelah ditenangkan petugas, pemudik akhirnya bersedia diputar balik. Peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin luas hingga ke keluarga terdekat.
Jangan mudik, jaga diri, jaga keluarga. Tim Liputan, Kompas TV.